Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu semantic model di Power BI. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Oke, buat teman-teman yang baru belajar Power BI, mungkin ini agak kedengeran sedikit agak teknis. Jadi, tapi sebenarnya konsep ini sangat penting karena semantic model itu adalah dasar dari report yang kita buat. Jadi, apa itu semantic model? Secara sederhana, semantic model itu adalah struktur data yang sudah disiapkan untuk analisis dan pembuatan report. Di dalam semantic model itu, ada table data, ada hubungan antar table atau relationship, ada juga measure atau rumus perhitungan yang digunakan, lalu ada hierarki, lalu juga ada logika bisnis yang dapat memperguna user membaca data dengan lebih mudah. Jadi kalau diibaratkan, semantic model itu adalah fondasi dari sebuah report Power BI. Jadi visual yang kita gunakan seperti table, matrix, ataupun chart, atau KPI, itu data-datanya itu diambil dari semantic model. Jadi report itu adalah tampilannya, sedangkan semantic model itu adalah bagian yang mengatur data di belakangnya. Terus kenapa semantic model ini penting? Nah, semantic model ini penting karena kalau kita pakai data kalau kita pakai data yang mentah, tanpa kita rapikan terlebih dahulu model datanya, report bisa jadi membingungkan, lambat, dan juga datanya tidak konsisten. Nah, dengan semantic model ini, data yang kita gunakan itu bisa lebih rapi dan juga lebih terstruktur lagi, sehingga lebih mudah dipahami untuk reportnya. Misalkan kita punya data penjualan, jadi di data awal itu, di data raw-nya itu, kita punya kolom, nama kolomnya itu cost_id. Nah, itu masih data raw-nya. Nah, sedangkan saat kita sudah buat di semantic modelnya, sudah kita rapikan model datanya, nama-nama tersebut bisa kita ubah. Tadi cost_id bisa kita ganti jadi customer ID. Jadi itu lebih rapi dan lebih mudah untuk dipahami oleh user. Nah, selain tadi nama-nama table ataupun nama-nama kolom tadi, kita juga bisa menyimpan seperti rumus-rumus yang digunakan, seperti total sales atau total quantity ataupun profit dan juga growth percentage. Dan masih banyak rumus yang bisa kita gunakan. Nah, jadi rumus yang ada di semantic model ini akan sama nantinya kalau misalkan datanya itu dipakai di report yang berbeda. Jadi tidak ada perbedaan data ataupun selisih data antar report karena menggunakan rumus dari semantic model yang sama. Nah, sekarang kita bahas fungsi dari semantic model. Untuk yang fungsi yang pertama, membuat data lebih mudah dipahami karena struktur data yang sudah ada di semantic model itu sudah dibersihkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, membuat perhitungan lebih konsisten karena semua rumus tadi ataupun relationship dan juga logika data itu disimpan dalam satu tempat, yaitu di semantic model. Nah, yang ketiga itu adalah mempermudah pembuatan report. Kalau misalnya semantic modelnya sudah bagus, datanya sudah rapi, maka pembuatan reportnya lebih mudah. Jadi data untuk visualnya itu bisa langsung kita drag and drop saja ke visual atau ke cacat yang kita butuhkan. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan di mana semantic model itu di Power BI. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita ke Power BI Service. app.powerbi.com. Oke, kalau sudah, kita ke bagian My Workspace atau workspace mana yang biasa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya, semantic model itu biasanya akan muncul jika kita membuat dashboard baru, lalu kita publish dari Power BI Desktop, nanti dia akan muncul juga tipenya report dan sekaligus semantic modelnya. Nah, misalkan di sini saya punya report, tipenya report, Starter Sales Analysis. Nah, ini untuk reportnya. Untuk tipe report ini, nanti dia berisi visualisasi datanya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita klik, visualisasi datanya terdapat di bagian tipe report. Nah, sedangkan untuk semantic modelnya, kita bisa kembali ke My Workspace. Nah, itu biasanya di bawahnya ada semantic model. Tipenya semantic model. Nah, ini untuk berisi tadi data-datanya yang sudah kita rapikan di Power BI Desktop. Nah, kalau misalnya kita klik, nah di sini kita bisa lihat data-data yang ada di report kita. Nah, misalkan di sini ada table date, table product. Kita juga bisa lihat di table date ini ada kolom-kolom apa aja. Di sini bisa disediakan tipenya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, selain kolom juga kita bisa melihat measure.
Rumus-rumus juga kita bisa lihat di bagian semantik model ini. Nah, dan juga tadi relationship ya, di sini juga kita bisa lihat table salesperson itu dia relatednya ke table sales gitu. Kita bisa lihat di bagian semantik model ini. Nah, di bagian semantik model ini juga kita bisa lakukan refresh. Jadi misalkan teman-teman mau ada melakukan refresh ya setelah kita tambahkan datanya, terus mau update di reportnya. Nah, itu yang di-refresh adalah semantik modelnya. Bisa diklik bagian refresh now ataupun schedule refresh. Jadi teman-teman bisa melakukan refresh sesuai jam yang teman-teman atur. Ataupun teman-teman juga mau melihat nih refresh history dari semantik model ini bagaimana gitu. Kira-kira kalau ada error, errornya di mana, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk semantik model ini adalah lapisan data yang menjadi dasar sebuah report. Fungsinya itu untuk menyimpan data dengan rapi, lalu bisa menghubungkan tabel, menyimpan rumus-rumus ataupun measure yang digunakan, dan juga membuat report lebih konsisten. Sekian penjelasan saya tentang semantik model. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang Power BI. Terima kasih.